menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa kami menyiapkan berita acara ini interogasi, kami sampaikan berita acara interogasi di kertas bekas untuk dilakukan koreksi apabila sudah ada koreksi. Polda Metro Jaya membantah tudingan rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP di Polsek Cilandak yang tengah viral di media sosial. Selain membantah tudingan ini, Polda Metro Jaya turut membuka rekaman CCTV saat proses pemeriksaan di Polsek Cilandak pada 11 Desember 2025. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan pers Selasa 3 Februari 2026 menegaskan narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan rekaman CCTV yang ditampilkan, tampak penyidik menjelaskan pada saksi IP alias R bahwa draft berita acara interogasi dicetak menggunakan kertas bekas. Menurut penyidik, kertas tersebut semata-mata untuk keperluan koreksi sebelum dituangkan ke dalam dokumen resmi. Budi berujar penggunaan kertas bekas ini telah disepakati oleh pihak yang diperiksa dan tak terdapat rekayasa isi ataupun pasal dalam BAP. Adapun perkara yang ditangani penyidik saat itu adalah laporan dugaan penganiayaan terhadap NA dengan terlapor DA yang merupakan istri IP. Korban disebut mengalami pemukulan di bagian pipi dan pelipis. Budi juga membantah klaim dari IP soal rekayasa penerapan pasal narkotika, sebagaimana disampaikan dalam unggahan video yang beredar. Di sisi lain, Budi mengakui adanya kelalaian dari penyidik soal penggunaan kertas bekas yang harusnya dimusnahkan. Terkait hal tersebut, dua penyidik Polsek Cilandak telah diperiksa oleh Bitpropam Polda Metro Jaya. Adapun IP sendiri diketahui mantan narapidana kasus narkotika yang dipidana tahun 2012 dan selesai menjalani hukuman pada 2016. Menurut Budi, latar belakang residivis tersebut diduga memicu trauma pada IP saat melihat kertas bekas yang digunakan penyidik. Pasalnya di sisi lain kertas yang digunakan tersebut memuat perkara narkotika di masa lampau. Budi pun menegaskan bahwa tak ada kaitannya antara perkara penganiayaan yang diusut dengan kasus narkotika. Adapun dalam video yang beredar, seorang pria mempertanyakan rincian barang bukti narkotika yang tertulis dalam BAP-nya. Setelahnya, penyidik meminta kertas BAP tersebut untuk disobek. Namun, perekam video menolaknya dan memilih untuk menyimpan BAP itu sebagai bukti. Di mana penyidik saudara Aibda PD menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa hasil berita acara interogasi ini kami akan print di kertas bekas dan itu disepakati oleh saudara IP. Setelah di print dipertontonkan, kami juga menghadirkan bahwa dokumen yang menjadi objek yang diviralkan ini ada pada kami, jadi tidak ada namanya BAP itu di dua sisi. Jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat untuk bijak agar informasi ini lurus. Tidak ada berita acara itu dibolak-balik. Jadi sudah kesepakatan satu sisi. Dan ini semua adalah perkara tentang perkara penganiayaan. Kami sampaikan, jadi dilaporkan oleh saudari NA suatu peristiwa penganiayaan terhadap saudari NA. Diduga dilakukan oleh terlapor yakni istrinya saudara IP. Kami ulangi, terlapor itu saudari DA merupakan istri dari saudara IP alias R. Dilakukan pemukulan 2 kali di pipi bagian kiri dan pelipis. Ini juga sudah ada hasil visum, silakan teman-teman bisa melihat hasil visumnya di Zoom. Ini sudah keluar dari rumah sakit Fatmawati. Naikkan, korban naikin nggak usah terlihat.
Oke. Ada pada pipi kanan 5 cm serta dahi sisi kiri. Oke. Nah, pada saat langkah-langkah kepolisian menerima laporan polisi melaksanakan visum, sudah meminta keterangan dari korban ataupun pelapor, serta memeriksa 1 saksi, dan hari kemarin memeriksa saudara IP alias R. Pada saat proses pemeriksaan disampaikan terkait tentang berita acara, makanya kami membawa objek pemeriksaan ini, bahwa tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh saudara IP di dalam unggahan video. Tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika. Jadi teman-teman bisa melihat, ini kami buka secara transparan. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara penganiayaan. Tapi memang penyidik juga di Propam Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas karena menggunakan kertas bekas yang dimana sisi sebaliknya terkait rangkaian perkara narkotika pihak lain. Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Jadi di lembar kertas bekas, ini sisa pakai yang digunakan oleh penyidik. Nah, kita sama-sama meluruskan bahwa tidak ada rekayasa tentang saudara IP, istrinya saudara IP dilaporkan tentang potensial suspek terkait tentang penganiayaan, dan perkara narkotika yang tertuang dalam BAP itu tidak ada kaitannya. Ini adalah perkara yang lampau, hanya kertasnya saja yang pernah diprintkan. Kelalaian dari penyidik, harusnya kertas yang sudah digunakan itu harusnya dimusnahkan, disposal. Enggak memihak, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas ya bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh, nggak boleh kayak begitu. Udah bekas-bekasnya saya sobek ke kertas bekas, bukan buat. Nggak boleh begitu, ini bukti buat saya ini. Nggak boleh kayak begitulah, mau jebak-jebak saya. Nah, ini penyidik pada saat menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa kami menyiapkan berita acara ini interogasi, kami sampaikan berita acara interogasi di kertas bekas untuk dilakukan koreksi. Apabila sudah ada koreksi, ini bisa dicoret, nanti akan kami tuangkan ke kertas yang sudah dipersiapkan. Dari penyampaian penyidik ini sudah disepakati oleh saudara IP. CCTV ini sudah dilakukan penyitaan oleh Propam Polda Metro Jaya dan saat ini akan dikirim ke digital lab forensik Baris Krim Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.